Halo, Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali. Semoga kamu masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini sebelum Ibu memberikan materi kepada kalian semua, Ibu mau tanya nih untuk anak-anak Ibu semuanya yang sudah mengalami menstruasi. Kalian pernah nggak sih mengalami sakit nyeri yang begitu sakitnya di hari sebelum mengalami menstruasi atau biasanya hari pertama mengalami menstruasi? Kenapa ya kira-kira? Yuk simak penjelasan berikut ini. Ya, sekarang kita perhatikan diagram perubahan jumlah hormon berikut ini. Jika kalian perhatikan, di sini ada 4 macam hormon. Yang pertama yaitu hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang akan berperan dalam proses pertumbuhan folikel. Kemudian LH atau luteinizing hormone, hormon estrogen, dan yang terakhir adalah hormon progesteron. Kita bahas semua fungsi hormon tersebut disertai dengan jumlahnya yang fluktuatif di semua fase. Kita bahas dari flow phase yang terjadi dari hari pertama sampai hari kelima. Ini biasa kita sebut sebagai fase menstruasi, di mana endometrium mengalami peluruhan disertai dengan keluarnya darah. Memasuki hari ke-6 sampai hari ke-14 atau yang sering kita sebut sebagai praovulasi atau follicular phase. Di sini terjadi pertumbuhan pada folikel yang disebabkan oleh meningkatnya hormon FSH. Ini yang berwarna hijau ya. Meningkatnya hormon FSH. Peningkatan hormon ini menyebabkan produksi estrogen yang banyak sehingga garis yang berwarna kuning ini terus meningkat. Selanjutnya memasuki hari ke-14 atau disebut sebagai proses ovulasi. Di sini secara tiba-tiba hormon LH atau luteinizing hormone dia mengalami peningkatan drastis. Nah, karena peningkatan hormon LH inilah menyebabkan peningkatan pula pembuluh darah di bagian ovarium sehingga memungkinkan pengeluaran oosit dari folikel menuju ke tuba falopi. Selesai ovulasi, hormon LH kemudian menurun secara drastis, begitu pula dengan FSH. Folikel yang tadinya berisi oosit kemudian kosong dan berubah menjadi korpus luteum. Bagian dari korpus luteum ini menghasilkan hormon yang disebut dengan progesteron. Fungsi dari progesteron ini bersama dengan estrogen yang jumlahnya juga masih banyak adalah
pelayeran atau pelapisan dinding rahim yang akan digunakan sebagai tempat zigot atau calon bayi. Ketika seorang wanita tidak mengalami fertilisasi atau ovum tidak dibuahi, maka endometrium pun akan luruh. Kenapa bisa luruh? Karena jumlah progesteron dan estrogen menurun, dan proses itu akan kembali lagi sehingga disebut sebagai siklus menstruasi. Oke, sekarang kalian tahu kan setidaknya mengapa kita mengalami nyeri saat menjelang menstruasi ataupun hari pertama kita menstruasi. Ternyata karena memang manusia endometrium atau lapisan dinding rahimnya berikatan kuat dengan pembuluh darah. Selain itu, faktor hormonal yang jumlahnya selalu fluktuatif itu juga ternyata mempengaruhi emosional kita. Pertanyaannya adalah, adakah mamalia lain yang juga mengalami menstruasi seperti manusia? Tulis di kolom komentar ya sebagai bahan kita diskusi. Terima kasih sudah menyaksikan video Ibu, sampai jumpa di video lainnya. Dadah, Assalamualaikum.